Hujan sudah menemani perjalanan kami sejak awal berangkat, dan jalan yang kami lalui tidak semuanya lancar. Belum lagi pengunjung yang ramai sekali. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi di balik itu semua, ada satu alasan sederhana yang membuat kami tetap jalan. Permintaan Mas Bocil yang ingin camping di pantai. Dan akhirnya kami pun memilih untuk menikmati setiap langkah kecil dalam perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi di channel Keluar Jalan-Jalan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga saya mau minta maaf karena sudah cukup lama tidak upload video. Lebih dari sebulan kita rehat dulu selama bulan Ramadan. Sekarang alhamdulillah kita sudah kembali lagi. Kita jalan lagi dan kita akan camping lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan di skip-skip, ikutin terus sampai akhir, karena ada banyak momen seru di perjalanan kali ini. Baru sekitar 1 jam berjalan, kita langsung diguyur hujan. Awalnya masih gerimis biasa, tapi makin lama makin rapat. Wiper mulai kerja terus, jalanan jadi lebih pelan, dan perjalanan pun terasa sedikit lebih panjang. Tapi semua itu terasa biasa saja, karena dari awal tujuan perjalanan ini bukan cuma soal sampai, tapi soal memenuhi keinginan Mas Bocil yang bagi dia mungkin sederhana, tapi buat kami itu jadi alasan utama untuk berangkat. Dan dari situ perjalanan ini mulai terasa lebih berarti. Kita tetap lanjut karena tujuan kita jelas, menuju arah selatan Kabupaten Malang. Untuk sampai ke pantai Malang Selatan, perjalanan dari Surabaya kurang lebih memakan waktu sekitar 4 jam. Itu pun belum termasuk kondisi di lapangan, karena kali ini kami harus sedikit memutar arah. Jalan utama yang melewati Kecamatan Bantur sedang dalam proses perbaikan. Jadi mau tidak mau kami ambil jalur alternatif. Dan semakin mendekati area JLS atau Jalan Lintas Selatan, kondisi jalan mulai berubah. Tidak lagi mulus. Beberapa bagian sudah makadam, lebih sempit dan cukup menantang untuk dilewati. Mobil harus jalan pelan, fokus penuh. Kalau papasan dengan kendaraan lain harus bergantian. Kadang berhenti dulu, kasih jalan, baru lanjut lagi. Memang tidak mudah.
Tapi semua ini bagian dari perjalanan yang memang harus kami lalui. Berapa orang bos? Dua dewasa, satu anak. Dua dewasa 30.000 tambah parkirnya 10.000 jadi 40. Amit. Kembali 10. Nggih. Oke, terima kasih telah berkunjung di Banyumenang. Kasih ya, Pantai Pak. Solok terus Banyumenang terus mawon nggih. Oh, nggih. Nggih, monggo. Makasih, Pak. Sore pagi. Dan akhirnya kami sampai di kawasan Pantai Malang Selatan. Tujuan awal kami adalah Pantai 3 in 1, yaitu Pantai Ngentup, Banyumeneng, dan Pantai Selok. Kami mulai dari Pantai Selok, coba cek lokasi, tapi kondisi tanahnya kurang rata dan ombaknya juga cukup besar. Rasanya kurang aman kalau dipakai mas bocil bermain air. Akhirnya kami pindah ke Pantai Banyumeneng. Awalnya cukup berharap bisa camping di sini, tapi setelah lihat langsung ternyata sudah penuh. Pengunjung ramai, tenda sudah berdiri di mana-mana, dan hampir tidak ada space yang tersisa. Kami coba lihat ke Pantai Ngentup, hasilnya sama saja. Di titik ini ekspektasi mulai tidak sesuai kenyataan. Rencana berubah, mood sempat turun. Tapi di tengah situasi itu, kami lihat Mas Bocil yang tetap antusias main air dan menikmati suasana pantai tanpa beban. Dan dari situ, kami coba ubah sudut pandang. Ya sudah, dinikmati saja dulu perjalanannya. Sampai akhirnya, kami putuskan untuk pindah lokasi, mencoba peruntungan di Pantai Kondang Merak. Akhirnya kita memutuskan masuk ke Pantai Kondang Merak ya, karena di pantai sebelumnya tadi full, tidak ada tempat buat mendirikan tenda. Ya memang risiko hari libur ya teman-teman. Kami pindah ke Pantai Kondang Merak yang lokasinya bersebelahan dengan 3 pantai tadi. Waktu sudah mulai sore, langit juga pelan-pelan mulai gelap. Di sini pun ternyata masih ramai. Banyak tenda sudah berdiri, tapi bedanya area pantainya memang lebih luas. Jadi masih ada beberapa spot yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Kami langsung cari tempat yang paling memungkinkan, yang cukup rata dan agak aman dari ombak. Tidak pakai lama karena waktu sudah mepet. Cahaya makin turun dan kami harus segera setup sebelum benar-benar gelap. Tenda langsung dikeluarkan tanpa banyak diskusi, langsung dikerjakan seadanya. Sementara itu Mas Bocil sudah sibuk sendiri, main air di bibir pantai, seolah tidak peduli kalau di belakangnya kita lagi dikejar waktu. Di momen itu kami fokus satu hal, secepat mungkin tenda harus berdiri.
Jangan ke tengah-tengah, nak. Ya. Ojo di tengah-tengah. Iya, jangan di tengah-tengah tapi. Tenda sudah selesai terpasang, kondisi pantai sudah gelap. Ini saya spill pemasangan tendanya ya teman-teman. Tentunya versi saya sendiri ya. Posisi terpal atau alas tenda saya buat seperti kolam, pakai penjepit kertas atau binder klip yang agak besar. Belajar dari pengalaman kemarin di Pantai Watu Leter, ketika hujan, air yang bercampur pasir masuk ke dalam tenda. Untuk kali ini dipastikan lebih aman dan nanti malam bisa tidur dengan tenang. Dan satu lagi, kami juga sudah pakai pasak pantai ya, yang juga bisa berfungsi sebagai sekop. Malam akhirnya benar-benar turun. Langit gelap, suara ombak terdengar lebih jelas, dan angin pantai mulai terasa lebih dingin. Setelah hampir 5 jam di perjalanan, ditambah drama mencari tempat dan memasang tenda yang serba terburu-buru, akhirnya kami bisa duduk santai, menarik nafas lebih lega. Tidak ada yang mewah malam itu, hanya lampu tenda yang redup dan beberapa gelas pop mie hangat di tangan. Tapi justru disitulah rasanya lengkap. Uap hangat yang naik perlahan, suara seruput sederhana, dan tawa kecil yang muncul tanpa rencana. Di tengah gelapnya malam, kami menemukan satu hal yang sering terlupa, bahwa kebersamaan tidak selalu butuh tempat yang sempurna. Cukup waktu, cukup kebersamaan, dan momen yang dinikmati tanpa terburu-buru. Selamat malam teman-teman. Kali ini sedikit saya mau review musola dan toilet ya. Tentunya yang terdekat dari tenda kami, karena di sini hampir semua warung-warung mempunyai fasilitas toilet dan musola. Warung di sini buka 24 jam, jadi kalian tidak perlu khawatir. Suasana malam hari dengan penerangan yang cukup. Dan tentunya ramai sekali pengunjung karena memang masih momen libur lebaran. Sini. Masuk. Wes, jebur-jebur kono. Dibejeki. Kaki. Semakin larut, suara ombak masih setia terdengar di kejauhan. Angin pantai berhembus pelan dan suasana mulai terasa lebih tenang. Kami masih duduk di depan tenda, tidak ada agenda khusus, hanya obrolan ringan tentang perjalanan hari ini.
tentang jalan yang tadi cukup menantang, tentang berpindah-pindah pantai, sampai akhirnya bisa sampai di titik ini. Kadang diselingi candaan sederhana, kadang juga hanya diam menikmati suasana. Mas Bocil pun sudah duduk tenang, meski sesekali masih melihat ke arah laut, seolah belum puas dengan harinya. Di momen ini, tidak ada yang perlu diburu. Semua terasa cukup, dan tanpa disadari rasa lelah yang tadi seharian terasa pelan-pelan hilang begitu saja. Malam ini kami hanya menikmati waktu apa adanya. Malam yang tadinya tenang pelan-pelan mulai berubah. Rintik kecil mulai terdengar, gerimis turun tipis, tidak deras, tapi cukup untuk mengingatkan kejadian sebelumnya. Air yang sempat masuk ke teras tenda waktu kami camping di pantai Watu Leter. Masih ada sedikit rasa trauma, tapi kali ini kami sudah lebih siap. Karena dalam camping, kadang bukan hujannya yang jadi masalah, tapi kesiapan kita menghadapinya. Jadi belajar dari pengalaman yang kemarin, air masuk ke dalamnya terpal. Nah, ini aku tutup seperti ini ya terpalnya, pakai penjepit. Nah, aman. Oh. Coba aku bikinkan parit. Karena di depan ini agak tinggi dan di belakang itu yang agak miring ya, jadi di belakang ini agak turun, makanya aku bikin paritnya di depan. Masih di dalam tenda, terpalnya aku sedikit tepuk. Suara tetesannya makin rapat dan akhirnya kami memilih untuk mengakhiri malam ini masuk ke dalam tenda, berharap pagi datang dengan cerita yang berbeda. Pagi datang dengan suasana yang benar-benar berbeda. Langit cerah, matahari mulai naik, dan suasana pantai berubah total. Pengunjung semakin ramai. Tenda di mana-mana, orang lalu lalang. Sepertinya semua orang Indonesia berkunjung ke sini. Efek libur Lebaran terasa sekali di sini. Jujur saja tidak sesuai dengan bayangan awal. Yang tadinya berharap suasana tenang, ternyata harus berbagi dengan banyak orang. Tapi ya sudah, kami memilih berdamai dengan keadaan, menikmati saja apa yang ada. Dan di tengah keramaian itu, Mas Bocil sudah tidak peduli apa-apa, langsung lari ke pantai, bermain air dengan penuh antusias. Karena ini pengalaman pertamanya, pertama kali bagi dia benar-benar bermain air di pantai. Dan melihat itu, rasanya semua drama di perjalanan kemarin jadi terbayar.
Setelah cukup lama bermain air, akhirnya kita berdua kembali ke tenda. Sementara itu, Mama sudah selesai menyiapkan sarapan, nasi hangat dengan lauk sederhana, ikan sarden. Tidak mewah, tapi cukup untuk mengisi tenaga setelah pagi yang cukup aktif. Kami pun duduk bersama menikmati sarapan di depan tenda. Tapi Mas Bocil masih belum sepenuhnya di situ. Pikirannya masih di pantai, sedikit merengek karena belum puas bermain air. Sesekali melirik ke arah laut, seolah ingin kembali lagi secepatnya. Akhirnya dengan sedikit bujuk rayu, kita ajak makan dulu dengan satu perjanjian sederhana. Habis makan boleh main air lagi. Dan seketika suasana kembali cair. Sarapan pun jadi lebih tenang. Karena di momen seperti ini yang penting bukan hanya makanannya, tapi kebersamaan yang tercipta di antaranya. Selesai sarapan, kami kembali ke pantai. Janji yang tadi sempat diucapkan akhirnya ditepati. Mas Bocil langsung berlari ke arah air, melanjutkan keseruannya yang sempat tertunda. Dan kali ini, saya tidak hanya melihat dari jauh. Saya ikut turun, ikut bermain air. Menemani sekaligus menikmati momen yang mungkin sederhana, tapi tidak selalu bisa terulang. Ombak datang dan pergi, tawa kecil terdengar tanpa jeda, dan waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Kami pun memilih untuk menikmati sisa waktu yang ada, bermain air, tertawa, dan membiarkan momen ini berjalan apa adanya. Cerita camping kali ini tidak semua berjalan sesuai rencana. Tapi justru dari situlah kenangan ini terasa lebih berarti. Dan pagi itu kami benar-benar menghabiskan waktu tanpa ingin terburu-buru. Waktu terasa cepat, tanpa terasa perjalanan ini sudah sampai di akhir. Tenda yang tadi malam berdiri terburu-buru, kini kembali dilipat. Satu persatu perlengkapan dibereskan, pelan tanpa terburu-buru seperti saat datang. Suasana masih ramai, tapi rasanya sudah berbeda. Karena yang kami bawa pulang bukan hanya barang, tapi cerita yang akan dikenang. Di sela itu kami sempat duduk sejenak, menikmati kelapa muda dengan angin pantai yang masih setia berhembus. Sederhana tapi cukup untuk menutup perjalanan ini dengan tenang. Perjalanan ini memang tidak sempurna, tapi justru dari situ kami belajar bahwa tidak semua harus berjalan sesuai rencana untuk bisa menjadi cerita yang berharga. Karena pada akhirnya kita tidak hanya keluar untuk jalan-jalan, kita keluar untuk menguatkan diri lalu pulang membawa cerita. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.